Selamat mengikuti ibadah online hari ini bersama PKK PM Sempena Hari Malaysia. Jom! Shalom, Shalom, kita bertemu lagi dalam Sunday School Online PKK PM. 3, 2, 1. Halo semua, bersama lagi kita di dalam kebaktian online khas untuk sambutan Hari Malaysia yang jatuh pada 16 September setiap tahun. Syukur puji Tuhan untuk anugerahnya, kasihnya yang sentiasa bersama dengan kita. Oke kanak-kanak dan semua yang menonton sekarang ini, Anda sudah bersedia? Kita ada permainan sila, teka, dan ingat. Halo anak-anak sekolah minggu, salam. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang akan memulakan ibadah pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, aku ikuti Dia terus. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tuhan Bapa yang di surga, segala pujian, syukur, dan hormat kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Engkau berkatilah persaudaraan
persembahan ini Tuhan, agar ia boleh digunakan pakai dengan sebaiknya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam.
puji dan syukur karena kita diberkati Tuhan hari ini. Amin. Pada hari ini saya akan mengungsikan sebagian daripada firman Tuhan yang diambil daripada Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan di dalam teks terjemahan bahasa Malaysia. Saudara-saudaraku, kamu sudah dipanggil untuk menjadi orang bebas. Tetapi janganlah jadikan kebebasan itu alasan untuk membiarkan diri dikuasai oleh hawa nafsu. Sebaiknya kamu harus saling mengasihi dan saling menolong. Karena segenap Taurat tersimpul dalam satu perintah ini, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tapi jika kamu berlaku seperti binatang, saling mencedera dan menyakiti, berwaspadalah, jika tidak, kamu akan membinasakan satu sama lain. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, siapkan kami untuk mendengar sebahagian daripada firman-Mu pada hari ini. Berkati negara kami, berkati para pendengar yang mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah suatu hari yang sangat bermakna di dalam kehidupan kita. Khususnya mengingatkan 16 September 1963, di mana tarik ini adalah tarik yang sangat bermakna karena Sabah, Sarawak, dan Tanah Melayu menjadi Malaysia. Saudara, pada 31 bulan 8 1957 itu adalah Tanah Melayu yang merdeka. Sabah merdeka pada 31 bulan 8 1963. Ini yang betul. Sabah pada waktu itu adalah sebuah negara yang mana mengamalkan kebebasan beragama yang terkandung di dalam 20 perkara. Ini adalah fakta yang perlu diingati turun-temurun. Hilang sejarah, kemerdekaan yang sejati itu tidak bermakna. Saudara, kemerdekaan dalam suku rumus. Kita merdeka daripada kuasa kegelapan 24 bulan 12 1952. Karena pada waktu itu seorang tokoh gereja kita, Bapak Pendeta Tumpuk Mujimil Tuorong, orang pertama bersama keluarganya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, apakah maksud kemerdekaan yang sejati? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara kemerdekaan yang sejati ialah kita percaya bahwa kita dilepaskan, dibebaskan oleh Sang Penebus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita dipanggil untuk bebas karena Yesus menebus kita semua. Bebas untuk berdoa kepada negara, bebas untuk memberitakan firman Tuhan, bebas dalam kuasa kegelapan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini merupakan teks yang berbicara tentang merdeka. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kalau orang itu tahu bahwa keselamatan itu terjadi oleh karena iman kepada Yesus Kristus, ia mempunyai kemerdekaan yang sejati di dalam hidupnya. Oleh itu, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, apa yang kita lakukan untuk negara kita? Apa yang kita lakukan untuk tanah air kita? Apa yang gereja lakukan untuk negara kita? Saudara, yang pertama, sebagai orang Kristen, tetap teguh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, ingat bahwa pertahankan iman Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, berdoalah bagi negara, berdoalah bagi pemimpin negara. Kita percaya berkat Tuhan tercurah di dalam negara kita ini. Amin. Keempat, sebagai orang Kristen, marilah sama-sama mempertahankan kasih di dalam kehidupan kita. Kasih itulah hukum yang terutama di dalam hidup orang Kristen. Sebab itu, sebagai orang Kristen, pertahankan kasih itu kita laksanakan di dalam hidup kita. Berdoa bagi negara, mengasihi di antara sesama, bahkan juga menghormati pemerintah negara. Saya percaya kita diberkati Tuhan di dalam negara ini. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Marilah sebagai satu keluarga Malaysia, marilah bersama mendoakan negara kita, pemimpin kita supaya terus-menerus membawa negara ini untuk terus diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, supaya kita menjadi satu keluarga Malaysia yang harmoni dan damai sejahtera senantiasa berada di negara kita. Selamat mengingati hari pembentukan Malaysia 16 September dan juga Malaysia diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih karena membebaskan kami, bahkan suku kami daripada kuasa kegelapan, sehingga kan kami mendapat kemerdekaan yang sejati dalam iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami mau berdoa khusus untuk Malaysia. Engkau memberkati Malaysia, para pemimpin negara ini, bahkan juga para pemimpin negeri kami, seluruh pemimpin yang membawa negara ini untuk ditabir dengan baik. Bapa di sorga, berkati mereka, berkati para pemimpin hadapan, lindungi mereka. Bahkan juga kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bertumbuh sekarang ini. Tuhan, Engkau memimpin setiap langkah mereka. Terima kasih Tuhan. Malaysia kami serahkan di dalam pimpinan-Mu, dan Tuhan yang memberkati. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati negara Malaysia, bahkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat merdeka, Tuhan memberkati. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ayat hafalan Galatia 5 ayat 1e. Kita sekarang bebas karena Kristus telah membebaskan kita. Seterusnya kita buat le yang atas kita lipat ulang. Terus sekali lagi. Diwarnakan. Dan kita tulis. Bersama kan desain, gak bisa bagiannya kita lubangkan.
dabok mo. Bendera Malaysia. God bless sa ba? Kita boleh gunakan untuk menandabok. Selamat mencoba. Kopi basian, om kopi lusan, singgaran di kinaringan itama, itu antoko Yesus Kristus, menguasai lumpuk di jautan kuasa pelayanan anak-anak paroki Mutunggong. Menerima kasih aku kesempatan ini, itu tidak akan aku kepercayaan menahap dan perutusan si program pelayanan anak-anak paroki Mutunggong. Jadi lagi ingin aku sebagai bagi pihak paroki Mutunggong mengunsub di jabatan kuasa pelayanan anak-anak paroki Mutunggong, om khususnya itu guru-guru sekolah minggu. Misalpun cenderung toko kesulitan, kesusahan di penularan dan pandemi COVID-19. Memarapoku dapat toko walaupun terserah online untuk mengajar di anak-anak di pelayanan anak-anak secara tiba-tiba di gereja. Sejajar di amanat agung di Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 18-20. Begini menurut Tuhan Yesus. Kepadaku telah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi inilah unsur kemenangan Tuhan Yesus. Perlu toko pelonggusan program walaupun bumi ketebon belintang akangan di toko peterus program itu. Tetapi kasih kok dari toko itu masa itu acara-acara terutama si hal komunikasi ada pak toko mengatur terus pelembus itu program pelayanan anak-anak. Isu di isopi kerajaan, isu di isopi perkelilingan isu de PCS pusat supaya ada pak toko menunduk. Nunggu itu perancangan terutama sejauhan kuasa pelayanan anak-anak paroki. Sanggup aku menerima kasih aku sejauhan kuasa, terutama di pengurus dau, di timbalan, om bendahari, om sekolah jauhan kuasa. Ada apa pelaksana di program ini inisiatif yang terbaik bagi untuk di gereja di toko paroki dan Mutunggong. Marapoko dari program ini pokon ko atau badan di titik ini tetapi dapat toko pilambos. Ada menerima kasih di titik inisiatif jauhan kuasa paroki dapat mengagamari program ini. Sanggup aku menerima kasih aku sih tidak ringan si dom di toko di sana mencangkung dia di kesulitan kesusahan kakali dan palian di toko. Tapi dalam toko dari Tuhan Yesus. Itong pelayan-pelayan tanto mumpok musawa di toko sebagai tinggalan di kendaraan ditama anak
Om sungguh tersusi menerima kasih Om secara nih waktu saat itu. Segala puji syukur hanya bagi nama Allah. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-58 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Merdeka. God bless Malaysia. Hari Malaysia kepada kita semua. Tuhan memberkati. Hiduplah seperti mereka yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan dengan menyelubungi kejahatan. Hiduplah sebagai hamba Allah. Salam kemerdekaan. Hai, salam semua. Saya Uzoy dari PKK Jemaat Gembizau. Selamat mengikuti ibadah online hari ini bersama kami di PKK PM sempena Hari Malaysia. Jom. Hai, saya Cikgu Jun. Jadi kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam merdeka, selamat merdeka buat semua tenaga pengajar atau guru IGG dan juga anak-anak sekolah minggu di paroki Matunggu. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita perlu mengucap syukur sebab salah satu sifat amalan yang kena ada bagi pengikut Kristus adalah bersyukur. Jadi menyambut merdeka ini adalah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan karena memberikan anugerah keamanan, kedamaian, kemakmuran buat negara kita Malaysia dan negeri kita Sabah yang disayang. Tuhan memberkati dan salam merdeka. Shalom. Semoga hari ini memenuhi hidup kita semua dengan penuh kesyukuran, kegembiraan, dan kemakmuran. Selamat Hari Malaysia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anak Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk mohon berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.